Ketika doa selesai, orangnya di depan saya. Minang putrinya ibu tadi untuk dijadikan istri, bisa balik ke Indonesia dan bisa melunasi hutang yang miliaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat semuanya, buat Anda yang antusias untuk haji dan umroh, saya membaca banyak keajaiban ya di tanah suci itu ya. Termasuk terkini, saya baca berita tahun 2023 ini, Masya Allah jumlah jamaah haji Indonesia itu 221.000 Pak. 221.000. Ya lebih banyak daripada biasanya, cuman nggak jarak banget sih. Tapi dari tahun-tahun ketika COVID itu udah jauh banget, udah naik banget. Oleh karena itu bagi antum yang sudah daftar haji, mudah-mudahan antriannya semakin cepat ya, karena salah satu visi kerajaan Saudi Arabia adalah fasilitasnya dimaksimalkan, jalan dibesarin, semua fasilitas itu ditujukan agar nantinya Saudi bisa menampung jamaah haji dari seluruh dunia lebih banyak. Bahkan saya dengar pengennya nggak ada antrian, berapapun bisa haji, seperti umroh hari ini ya. Pemerintah Saudi itu sudah memudahkan sekali orang untuk umroh. Satu, segala macam pemeriksaan dihapus. Vaksin meningitis, COVID, apa namanya kalau COVID itu? Vaksin COVID. Kemudian harus harus negatif itu apa namanya? PCR. Harus PCR itu udah dihapus semuanya. Kemudian Saudi sebelumnya memberikan batasan usia. Orang umroh dan haji maksimal 65 tahun, sekarang nggak ada batasan itu. Bahkan saya baca di berita Kemenak itu jamaah haji paling tua itu usia 105 tahun yang berangkat tahun 2023 ini. 105 tahun. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, pemerintah Saudi Arabia juga mengeluarkan keputusan untuk menghapus kewajiban mahram bagi akhwat. Jadi seorang ibu yang cuma punya tiket satu, suami udah meninggal, tetap bisa haji. Kemudian apa pengganti mahram? Pengganti mahram adalah wanita yang terpercaya atau ada kelompok yang menemaninya. Jadi itu sudah tentu ya, karena haji diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia itu udah ada panitianya, ada rombongannya, sesama wanitanya gitu. Jadi lebih mudah. Bahkan saya dapat kabar ada 4.000-an wanita muslimah India yang haji tanpa mahram. Itu yang tanpa mahram aja. Mungkin dari Indonesia lebih banyak. Nah, dari keajaiban-keajaiban ini saya mau dengar langsung dari cerita Ustadz Abu Azhar ya, yang udah umroh puluhan kali ya. Beliau ini pembimbing umroh sehingga beliau sudah puluhan kali umroh. Saya ingin dapetin deh 3 aja. Ada nggak 3 keajaiban yang bisa antum ceritakan ya? Boleh itu tentang doa atau tentang apapun yang antum alami ketika di kota suci Mekah ya. Ya. Baik, yang pertama, saya memberikan sebuah garis bawah ya, atau garis atas lah. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan dikabulkan dan tidaknya sebuah doa. Tatkala kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, tatkala saya membimbing dan saya mencari orang yang ketika saya bawa itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Dalam arti gimana tuh? Apa jin? Enggak. Hilang. Dari orang yang kalau pas dibimbing nggak terlihat, maksudnya? Boten. Maksud saya begini, saya bawa jamaah. Qadarullah kan terpisah. Gitu oh, kan. hilang Ya, dari rombongan. Ya. terpisah. Di situ kan saya harus punya tanggung jawab Iya. untuk ketemu dengan jamaah yang saya bawa. Nah, Iya. pada waktu itulah langsung kita ini connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, temukanlah aku dengan jamaah yang Hilang tadi. Si Fulan ya. Fulan gitu. Ketika doa selesai, orangnya di depan saya. Masya Allah. Itu keajaiban loh. Iya, jelas itu. Karena gini, saya pernah ngalami. Iya. Saya gandengan terus nih sama temen nih waktu tawaf. Saya cuma minum air zam-zam. Kan kalau kita habis tawaf 7 kali, sholat di Maqam Ibrahim kan. Terus minum air zam-zam ya, teman-teman nanti mudah-mudahan bisa merasakan. Di depan tuh ada air zam-zam. Cuman jeda minum, orangnya udah hilang. Karena kita mau nyari gimana? Semua orang putih semua. Waduh, yang Indonesia banyak. Ribuan, mungkin puluhan ribu. Jadi, seperti teman saya hilang. Cuman kalau Allah sekarang waktu itu saya udah zaman modern ya, ada handphone ya.
kontek-kontekan, akhirnya ketemu gitu. Tapi saya nggak bayangin zaman antum gitu. Ya. Kalau orang hilang gitu. Ya, kebetulan orangnya orang tua, enggak bawa HP. Ya Allah, udah Ya enggak? sepuh ya nggak bawa handphone. sepuh. Khawatirnya lebih banyak tentu. Sebenarnya poin-poin terpenting itu kepasrahan kita kepada Allah. Kalaupun seorang itu bawa teknologi HP, kalau Allah nggak kehendaki dia ketemu, nggak akan ketemu. Nggak dapat, betul. Anunya di sini, ini keimanan, masalah keimanan. Betul, Jadi betul. dimanapun kita berada, terkhusus di Masjidil Haram, ya di Mekah maupun Masjid Nabawi, itu keimanan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tatkala saya ngomong, saya pernah ngomong sama jamaah, udahlah pagi ini kita di sini, kita nggak makan pagi nggak apa-apa. Kita nggak makan pagi bener. Begitu kita pulang dari Masjidil Haram, harapannya di hotel itu sarapan, ya? Sarapan atau nasinya masih, ya enggak. Ternyata ketika kita sampai di hotel, ya sudah nggak ada makanan. Ini saya sangat sadar bener, oh ini karena perkataan saya tadi. Udah kita nggak makan pagi nggak apa-apa gitu. Dan jadi itu masih banyak lagi. Itu banyak kisah ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada lagi nggak? Yang kedua, saya itu bawa jamaah dari Indonesia, tepatnya di daerah Solo, wilayah Solo lah. Yeah. Dia bawa 3 anak, 1 putra 2 putri, seorang ibu bawa 3 anak. Kemudian saya sampaikan, ibu dan putra putrinya itu banyak berdoa di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Apa keinginannya ibu? Sampaikan. Salah satu keinginan ibunya itu adalah menikahkan putrinya supaya mendapatkan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Detail banget ya. Yeah. Detail banget ya. Jadi Detail. pengen punya mantu, kan anaknya gadis 2. Ya. Pengen punya mantu lulusan Madinah. Ya, Masya Madinah. Allah, Universitas Islam Madinah. Terus gimana? Ya. Kemudian setelah selesai kita proses umroh, ya, doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan. Putrinya dipinang salah seorang hafid yang lulus dari Mahat Tahfidz Solo, ya Iskarima. Kemudian lolos di UIM di Madinah. Di Madinah. Jadi Madinah. Ya, di Madinah. Kemudian sebelum lulus meminang putrinya ibu tadi untuk dijadikan istri. Okay. Nah, enggak, itu kejadian itu sebelum COVID kemarin. Dia umroh bersama saya 2019. Ya enggak. Kemudian di masa COVID entah 2020 dipinang itu anaknya dipinang. 2020 atau 2021 saya lupa saya. Ya. Kayaknya 2020 sih. Dipinang salah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Karena belum keluar kan berarti belum alumni. Dia masih status mahasiswa. Ya. Sampai sekarang. Terus yang satu lagi kan putrinya 2. Ya, yang satu lagi putrinya dipinang oleh mahasiswa dari STDI Jember. Imam Syafi'i. STDI Imam Syafi'i Jember. Oh, Masya Allah. Itu juga ustadz-ustadznya dari Madinah ya? Ya. Ustadz Firanda, Ustadz Syafi'i, Arifin Badri. Ustadz Arifin Badri ya. Ini kampusnya rasanya udah kayak Madinah juga ya, sih, karena rasanya, rasa-rasanya. Ya, kurikulumnya Timur Tengah, sama lah kaderisasi dai dan ustadz. Masya Allah. Jadi ibu ini umrah bawa 2 gadis putrinya, dua-duanya beliau berdoa agar anaknya dapat suami mahasiswa Madinah. Ternyata Allah ijabah. Yang satunya mahasiswa Madinah, satunya lagi mahasiswa kampus yang pendirinya dan dosen-dosennya rata-rata alumni Madinah. Ya, kampus Indonesia rasa Madinah. Gitu. STDI Muhammad Imam Syafi'i ini adanya di Jember ya. Iya. Masya Allah tabarakallah. Itu juga bagus, perkuliahannya juga full bahasa Arab ya. Ya. Terus, Jadi di sini hajat apapun
yang kita panjatkan di hadapan Allah, terkhusus tatkala kita melaksanakan ibadah umroh, itu adukan, adukan, ya. Sehingga inilah kalau kita punya sejumlah uang ya, atau kita punya uang itu, permasalahan hidup apapun, ya kalau kita penat, udahlah ke umroh. Gitu ya. Gitu loh. Ada satu lagi sebenarnya kisah. Iya, ya. Ini mungkin kisah yang ketiga. Iya. Bulan Ramadan 2022. Oke. Ada seorang teman saya dari Kroya. Dia pengen umroh. Setelah lewat saya di last minute itu. Daftarnya itu cepet tak. Bukan berbulan-bulan, dalam mungkin hitungan pekan saja. Udah tinggal berangkat dia daftar ya? Iya, tidak, udah nanya-nanya, kemudian di last minute itu udah saya mau daftar akhir Ramadan. Akhir Ramadan 2022 kemarin. Padahal orangnya itu sudah umroh beberapa kali. Pernah ikut saya dengan travel lain juga pernah. Nah, kisahnya begini. Kenapa kamu umroh lagi? Kamu kan sudah umroh. Saya ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Lah, apa masalahnya? Utangku oke. Gitu. Utangku banyak gitu ya? Iya, utangku banyak. Lah, kamu terinspirasi dari mana? Iya, dia punya sebuah komunitas yang di dalam komunitas itu ada seorang yang menceritakan, ya, seorang yang terjerat hutang riba itu. Akhirnya seseorang ini yang dari Jawa Timur melaksanakan ibadah umroh. Doanya apa? Ya Allah, seandainya saya tidak bisa bayar utang, maka tetapkanlah aku tinggal di Mekah ini. Tapi kalau saya bisa melunasi hutang, maka pulangkanlah aku ke Indonesia. Oke. Qadarullah wa masya fa'al. Beliau bisa balik ke Indonesia dan bisa melunasi hutang yang miliaran. Coba, baik. Hutangnya nggak hanya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, ya? Miliaran. Bisa lunas ya? Lunas. Itu berangkatnya yang bareng antum atau? Bukan. Itu inspiratornya? Inspirator dari teman saya Kroya yang dia umroh itu untuk melunasi hutang. Tujuannya ingin doa di hadapan Ka'bah, biar hutangnya lunas. Terus gimana? Hutangnya lunas. Utangnya MM-an juga nggak nih? MM-an juga nggak utangnya? Saya nggak detail, ya? nggak detail dia cerita. Saya nggak detail bertanya tentang utangnya berapa, nggak. Oke, saya sebenarnya mengambil poinnya di sini. Masalah apapun kita, ya, memang tatkala kita mengambil wasilah sebuah amalan, dalam hal ini umroh, udah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasilah terijabahi doa itu kan banyak. Bila amali sholihat, sebagaimana 3 pemuda yang di dalam ghor, di dalam gua itu ya. Jadi poinnya di sini. Akhirnya teman antum umroh dan pulang. Terus cerita? Dia nggak cerita, saya nggak tanya lagi utangnya dah kelar apa belum di follow up ya. Tapi sekarang usahanya maju. Bahkan sekarang sudah punya dealer motor listrik. Terbaru itu usahanya dealer motor listrik. Masya Allah ya. Berarti kalau usahanya maju, ya pasti tujuannya untuk melunasi utang ya. Ya intinya kan kita melihat secara dohirnya ya, karena kita nggak tahu apa kondisi dalamnya seperti apa. Tapi yang jelas umroh ini bisa menjadi wasilah seseorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya enggak? Ya kita setiap orang kan mempunyai masalah sendiri-sendiri, ya kan. Nah, masalah itu bisa terurai ya salah satunya dengan melaksanakan ibadah umroh begitu. Ini yang poin yang menjadi titik pentingnya di sini. Itu 3 di antara sekian banyak kisah ya. Semua orang, saya pun dapatin demikian Ustaz. Saya pas mau berangkat umroh itu, saya tanya sama salah seorang jamaah, Pak,
udah nabung berapa lama umroh gitu kan. Saya nggak pernah nabung mas. Gimana? Saya kayak mimpi tau mas. Jadi saya bangun tidur, tiba-tiba istri saya bilang, ya cari travel. Travel apaan? Umroh. Emang siapa yang mau umroh? Kita ya. Lah duitnya dari mana? Tadi adik saya telepon mau ngumrohin kita katanya. Jadi dia sama istrinya diumrohin sama adiknya. Banyak keajaiban juga. Ada sopir truk berangkat umroh. Sopir truk ya. Itu ada di konten saya sebelumnya. Intinya sungguh-sungguhlah minta kepada Allah. Kita nggak tahu jalannya Allah akan beri dari mana. Ada yang dari hadiah BUMN, ada yang diumrohin anaknya, ada yang umroh usahanya maju, dia bisa nabung, dia bisa umroh. Banyak jalannya. Intinya pasrah betul sama Allah ya. Ya, jadi begini pemirsa. Nih, keinginan apapun kita sampaikan kepada Allah. Ya, karena ini konten masalah umroh ya. Iya. Kalaupun Anda itu seorang yang tidak mempunyai sejumlah uang untuk membayar biaya umroh atau haji, tapi yakinlah innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha mampu. Nah, kita meminta kepada zat yang maha mampu terus, minta terus. Ya. Gedor terus, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan nanti Allah yang akan memberikan. Ya. Ada yang jalannya nabung, ada yang jalannya diumrohkan saudaranya, ada yang jalannya diumrohkan putra-putrinya, ada yang jalannya mendapatkan undian. Bukan undian, apa? Ada orang kaya memberikan hadiah. Itu jalan. Sebagaimana anak pribadi, ya, saya haji karena impian sebelum tahun 2007 bermimpi haji, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan, saya jadi sopir. Sopir di Arab. Ya, sopir di Arab. Nah, kan begitu. Ini kan cuma kalau jalan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi impian kan kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Antum semua kalau pengen umrah atau haji minta kepada Allah. Sudah, tidak usah pusing-pusing berpikir saya nggak punya uang, nggak punya ini dan itu. Allah kalau ingin kasih kepada seseorang itu, dia mampu dan tidak mampu, dia ada dan tidak ada, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas semuanya. Luar biasa. Ini poin pentingnya di sini nih. Iya, ini poin pentingnya. Jadi, nih. Sebelum keajaiban di tanah suci ada keajaiban dalam doa ya. Ya, begitu. Masya Allah. Jazakallahu khair Abu Azhar. Jazakallahu khair Abu Azhar atas inspirasinya. Ini menarik banget. Tapi masih ada inspirasi lagi di konten saya berikutnya, Haji TKI. Ya, saya ketemu salah seorang chef ya yang sudah 20 tahun kerja sebagai macam-macam. Pernah jadi sopir, pernah jadi chef, pernah jadi pengusaha catering di Arab Saudi. Sampai beliau bisa haji sekeluarga, bahkan anak-anaknya berprestasi dan anak-anaknya dapat hadiah umroh dari tempatnya belajar. Di konten berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.